bonek dengan supporter PSM Makassar itu kan musuh bebuyutan banget itu. Iya, iya. Pokoknya kalau ketemu itu pasti baku hantam dia. Ya Mas Bayu ya, gitu ya. Iya. Kalau prediksi saya tadi penjelasan dari Mas Bayu, ya kasihlah Mas Bayu 1-0 buat PSM Makassar. Tapi Mas Bayu pasti sebentar 2-1 untuk Persebaya ya. Hai Bola Supporter, ketemu lagi dengan Wila di sini. Kali ini kita akan membahas prediksi pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar. Kali ini saya ditemani oleh dua supporter dari PSM Makassar sama Persebaya Surabaya tentunya. Ada Mas Bayu, Mas Rozil dari Persebaya Surabaya, dan ada Mas Ocha dari PSM Makassar. The Maxman Indonesia. Ya, biar kita nggak lama-lama ya. Oke, kita tanya aja dulu nih, Mas. Mas Kisah, bisa dibilang ini kan pertandingan Liga 1 belum lama dimulai. Ini mulai pekan ketiga kan sekarang. Kalau dari supporter sendiri seperti apa sih? Maksudnya itu kan hampir 1 tahun 6 bulan nggak ada pertandingan. Kalau boleh tahu pendapat dari supporter sendiri seperti apa? Boleh dari Mas Uca dulu, seperti apa Mas? Ya, jadi alhamdulillah akhirnya liga kita bergulir juga setelah penantian hampir 2 tahun ya, Mbak Wila ya. Ya. Nah ini yang membuat kita selalu berharap-harap cemas karena kan sampai penundaan itu sampai 3-4 kali kalau tidak salah. Nah ini yang membuat juga gregetan kita semua, bukan cuma supporter Indonesia, bukan cuma supporter The Maxman aja di seluruh Indonesia, bukan cuma supporter bonek Persebaya di Surabaya dan seluruh supporter di Indonesia, tetapi supporter juga dari luar itu juga ikut membicarakan sepak bola Indonesia. Karena kan kita sebagai supporter punya link-link juga kan sesama supporter di seluruh dunia, baik itu yang ada asli di Italia ya, yang kebetulan ada teman kita di sana juga warga Indonesia, terus di Paris itu Indonesia jadi perbincangan juga. Jadi alhamdulillah hampir 2 tahun ini terbatilah kehausan kita terhadap sepak bola kita ya. Syukurlah ya bisa bergulir lagi. Baik. Kalau dari Mas Rozil sendiri bagaimana Mas? Ya, bagaimana tanggapannya Mas? Memang kita semuanya pasti menantikan sepak bola bisa digulirkan kembali karena sepak bola ini kan salah satu olahraga yang banyak digemari oleh orang Indonesia ya. Meskipun dalam proses kompetisinya kan masih banyak kekurangan yang kemudian terjadi. Tetapi keinginan supporter untuk bisa menikmati sepak bola Indonesia, terutama mereka yang memiliki atau supporter yang memiliki klub yang sedang berliga di kasta tertinggi Indonesia pasti akan menginginkan begitu tim kebanggaannya bisa bermain kembali. Selain itu juga ini menjadi salah satu hal yang bagus bagi industri sepak bola, terutama bagi para pemain yang dalam waktu 2 tahun itu mereka sangat galau ya gitu ya, ketika kompetisi tidak digulirkan, bagaimana mereka ada yang sempat berhenti, kemudian mereka banyak yang menjual motor, menjual mobil, menjual apapun lah kemudian untuk bisa bertahan hidup, terutama di Liga 2 atau pemain yang ada di Liga 3. Jadi ini menjadi salah satu titik balik, semoga liga yang sudah bergulir ini bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kami dari sisi supporter bisa menikmati lagi sepak bola, dan dari sisi sepak bola sebagai penghidupan bagi mereka yang ada di dunia sepak bola menjadi salah satu langkah awal untuk mereka bisa menghidupi keluarga. Nah, ketika
semuanya berjalan dengan baik, supporter juga senang, liga kita bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, dan semoga kondisi pandemi ini bisa dikendalikan ya, meskipun untuk berharap hilang itu masih belum bisa, tetapi bisa dikendalikan sehingga semuanya bisa menikmati kembali sepak bola yang digulirkan, dan disitulah kemudian ada sumber-sumber pendapatan yang tahun-tahun lalu begitu diharapkan oleh para pemain, dan juga mungkin dari komunitas-komunitas supporter yang mereka juga bisa kembali lagi menggeliatkan ekonomi, entah itu dari jersey, entah itu dari merchandise yang lainnya, atau bahkan nonton bareng warung kopi yang dimiliki oleh teman-teman supporter itu bisa menjadi penghasilan kembali. Jadi ini layak untuk kita rayakan bersama dengan pendekatan kita masing-masing seperti itu. Mas, bisa dibilang kalau sekarang kan kompetisi bisa kembali jalan nih, tapi kan untuk supporter sendiri dilarang adanya nobar, dilarang ke stadion. Kira-kira keluh kesahnya supporter sendiri seperti apa sih? Mas Ocha sendiri bagaimana sih, Mas? Apalagi kan apalagi pertandingan kan difokuskan di Jawa ya, Mas ya. Biasanya kan bisa melihat pertandingan langsung ke stadion. Seperti apa sih, Mas, rasanya kayak gitu dari supporter? Ya, memang agak sulit sih, Mbak Wila ya. Tetapi ini kan aturan pemerintah, ya mau tidak mau sebagai supporter untuk agar supaya eksis saja tim sepak bola kita ini tetap bergulir, ya kita bersabar dulu lah sampai betul-betul pandemi ini tidak berlalu, pandemi berlalu, agar supaya tidak terjadi lagi klaster, ya. Jangan sampai nanti ada klaster Surabaya lagi, stadion Surabaya lagi ya, klaster di. Nah ini yang bahaya ya. Nah inilah ya, kita bersyukur sekali karena sudah bisa berjalan kompetisi ini. Nah kita ikuti aja aturan dari PSSI ya. Dukung tim kita dari rumah masing-masing. Walaupun sebenarnya masih banyak yang melakukan dukungan langsung dengan nonton bareng di warkop itu. Tetapi ya yang penting kan tidak kelihatan, tidak diekspos. Nah sektor-sektor atau korwil demexmen itu di mana-mana itu pada nonton bareng sebenarnya. Tapi kita memang memperlihatkan ke masyarakat, terutama ke pemerintah, bahwa beginilah supporter, kalau kita diajak untuk diskusi bersama, kita diajak untuk melakukan hal baik buat Indonesia, maupun apalagi untuk kemaslahatan PSSI ini, sepak bola Indonesia, ya kita pasti sebagai supporter ikut juga, karena kan kita manusia juga, Mbak Wila. Kita punya juga perasaan ya, walaupun sebenarnya jiwa fanatisme kita yang biasa sering berlebihan, tetapi kalau untuk kepentingan bersama, apalagi untuk mengurangi penyebaran virus ini, ya tentulah kita akan support masing-masing. Kita akan dukung pemerintah, dukung PSSI untuk agar supaya liga ini tetap jalan. Begitu Mbak Wila. Ya, baik. Lanjut dari Mas Rozil, seperti apa Mas? Persebaya tuh terkenal dengan fanatismenya, Mas. Yang selalu berbondong-bondong. Yang selalu berbondong-bondong ke stadion, bagaimana Mas? Ya, memang kerinduan itu kan, ya kalau orang lagi rindu itu kan pasti memuncak ya rasa rindunya, dan memang kita akui banyak supporter yang itu pengen nonton begitu ya, pengen nonton stadion, pengen mendukung. Tetapi kalau saya mengamati di Surabaya, tribun-tribun di komunitas bonek itu kan ada beberapa tribun besar begitu ya. Ada utara, kemudian ada selatan, kemudian timur gitu. Itu menjadi
mereka bersama-sama kemudian mengingatkan untuk kemudian mendukung dari rumah ya, karena kondisi pandemi saat ini masih belum ada tanda-tanda untuk menurun, terutama banyak juga supporter-supporter ya, terutama bonek itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sosial begitu ya. Mereka bikin vaksinasi, kemudian oksigen gratis ketika puncak-puncak pandemi kemarin, mulai bulan Juli Agustus itu kan ya. Nah, ini juga menjadi modal bahwasanya kita bisa begitu melakukan dukungan itu dari jarak jauh begitu. Dan ketika tidak boleh melihat secara langsung ya, tidak boleh nonton di stadion ya, memang rasa rindu itu harus disimpan lebih lama lagi. Tetapi ini semua kan demi keselamatan ya, dan demi keamanan, kesehatan yang menjadi penting. Apabila kalau supporter itu juga memaksakan, maka bisa jadi ya Satgas COVID itu menghentikan pertandingan, karena paling lama Indonesia ini sepak bolanya digulirkan kembali, karena ya itu tadi kan ya, rem gas gitu ya. Ketika sepak bola mau dihadirkan ternyata terlalu tancap gas sehingga naik lagi gitu kan kasusnya. Nah, maka dari itu supporter ya, terutama bonek saat ini di Surabaya lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu untuk mengobati kerinduan, dan saya rasa bonek juga memiliki pengalaman yang lama begitu ya, hampir 5 tahun kemudian tidak bisa melihat tim kebanggaannya ketika disanksi dulu itu kan ya. Iya. Nah, mereka itu luar biasa, mereka bisa melakukan kegiatan yang lainnya untuk mencintai Persebaya, memperjuangkan Persebaya. Jadi itu merupakan modal ketika kami semuanya mendiskusikan bahwasanya saya rasa kerinduan ini bisa disimpan sampai saatnya nanti ketika pandemi sudah selesai, maka kita bisa bersama lagi begitu ya, melakukan korteo ya, jalan rame-rame, kemudian kita melakukan kolaborasi untuk selebrasi, kemudian koreografi ya, itu tinggal menunggu waktu saja. Ketika progres penanganan COVID ini berjalan dengan baik, kemudian vaksinasi kalau sudah mencapai target, maka disitulah nanti kerinduan itu akan dipertemukan begitu, dan pasti akan menjadi sesuatu yang indah. Saya rasa kelompok-kelompok supporter juga mendukung ya, Maxman gitu juga merindukan begitu ya. Bahkan saya dulu ketika Maxman di Gelora Bung Tomo itu, saya juga menyaksikan berada di tengah-tengah kawan-kawan Maxman itu kan ya, kita saling mendukung tim kita masing-masing, itu senang sekali itu rasanya gitu ya, persaudaraan itu terjalin dengan baik. Nah ya, maka dari itu kita bersabar dulu kan ya Mas Ocha ya, suatu saat pasti bisa kembali lagi untuk di tribun mendukung tim kita masing-masing. Baik. Iya. Sekarang ini kita, Mas Bayu ya, kita ingat ya, gimana? dulu kan. Ya, ini Mas Wila, Mbak Wila. Ini kan bonek dulu masih zaman perserikatan, sampai Liga Modern ya. Liga, sekarang Liga Indonesia. Sejak zaman perserikatan sampai Liga 6, Liga 7 itu kan bonek dengan supporter PSM Makassar itu kan musuh bebuyutan banget itu. Iya. Pokoknya kalau ketemu itu pasti baku hantam dia. Iya Mas Bayu ya, gitu ya. Ya, ketika melakukan perjalanan kapal itu kan, lewat laut kan berhenti dulu itu di Tanjung Perak, itu kan dulu seringkali terjadi clash di situ kan, ya kan, ada yang ya saling lempar, saling panah begitu ya, tapi ya luar biasa karena seiring berjalannya waktu dan bagaimana mereka bisa memahami ya, karena yang bisa menyelesaikan problem supporter ya supporter itu sendiri, untuk kemudian bisa kembali lagi duduk bersama, dan ketika saling kunjung dan mengunjungi gitu ya, itu terjalin dengan baik, akhirnya sekarang bisa duduk bersama di tribun.
Banyak sekali Udah. kemarin itu ya, salah satu pojok tribun mungkin 10 ribuan itu ada di Gelora Bung Tomo itu saat Liga 1 beberapa tahun yang lalu. Iya betul. Jadi Mbak Wila ceritanya itu gini, saya kan dulu media official PSM Makassar. Jadi saya itu mendampingi PSM itu selama 15 tahun. Jadi selain jadi kerjaan saya itu wartawan, kemana-mana PSM itu pasti saya ikut ya. Nah ini saya melihat saya kan mulai ikut, saya dapat itu zaman perserikatan itu bagaimana kalau di Stadion Surabaya apa namanya? Ada Gelora 10 November Tambak Sari sama sekarang di Gelora Bung Tomo. Nah, waktu itu masih zaman perserikatan itu kan ganas-ganasnya tuh, aturan PSSI belum kuat kan. Tidak ada yang berani datang supporter PSM itu atau orang Makassar pakai baju merah di Stadion Gelora 10 November. Enggak ada berani. Begitupun sebaliknya, Mbak Wila. Kalau PSM main lawan Persebaya di Stadion Neraka di Matoanging, Makassar, itu tidak ada yang berani pakai baju hijau. Walaupun itu orang Makassar, enggak ada. Kapan ada yang begitu, itu pasti dibonyok dia. Nah, alhamdulillah, ini peristiwa pada saat Ligina 7, waktu itu di Senayan ya. Nah itu yang tadi Mas Bayu cerita, kalau ketemu di Tanjung Perak, nyandar di situ transit, itu pasti baku hantam di situ, baku tunggu-tunggu. Nah pas di Senayan Jakarta, pada saat itu satu kapal sini supporter PSM ke Jakarta, itu karena memang sudah memusuh bebuyutan, supporter bonek lebih dulu masuk di Senayan, itu dihadang itu supporter PSM Makassar. Terjadilah baku hantam, itu mobil-mobil yang dipakai PSM itu hancur. Nah, saya melihat di situ, Mas Wila, Mas Bayu, karena saya menjemput untuk mengambil gambar-gambar ya, saya melihat itu banyak supporter bonek itu yang kena busur lehernya, matanya, sampai diinjak-injak loh. Diinjak-injak. Saya bilang ini harus berakhir, ini nggak bisa lanjut lagi. Ini kapan? Karena suatu saat kan siapa tahu anak kita, saudara kita yang kena, saudaranya Mas Bayu, anaknya Mas Bayu nanti kan, kalau nggak diselesaikan ini bahaya loh. Banyak korban. Akhirnya saya ketemu, karena waktu itu saya media official PSM Makassar, saya ketemu hari itu Mas Gimbal, ya Mas Bayu ya, dengan Tyson, saya bilang, saya undang kamu ke Makassar deh. Saya yang bayar transport dari Surabaya ke Makassar. Ajak semua teman-teman bonek. Tidak ada Tyson dengan Mas Gimbal ini bilang, saya tidak berani Mas Ocha, karena saya juga mau rasakan punya anak. Saya bilang, nah inilah yang harus punya keberanian yang kita harus miliki sebagai pimpinan supporter. Waktu itu kan, akhirnya datang 5 hari menjelang hari H, saya dikabarin sama Mas Tyson, iya kita akan datang. Berdua dengan Gimbal kan, Mas Gimbal. Akhirnya setelah itu, 3 hari menjelang hari H, saya dikabari bahwa 20 bonek akan datang. Saya bilang, saya yang jamin semuanya. Tidak ada yang akan sentuh, satu goresan pun saya tanggung jawab. Akhirnya, ini karena saya melihat, saya bilang sama beliau berdua ini, kalau tidak sekarang kita selesaikan, sekarang tidak memulai hal yang baru untuk orang masyarakat Surabaya dengan masyarakat Makassar, itu tidak akan damai-damai kita punya supporter. Akhirnya datang mereka, betul. Untuk pertama kali dalam sejarah dunia sepak bola, bonek naik di atas pagar supporter PSM Makassar di tempatnya di Maxman, itu menyanyi. Itu satu stadion, saya tidak percaya, satu stadion juga memberikan support. Berarti tepuk tangan. Akhirnya, alhamdulillah,
Tyson dengan Gimbal bilang, apa yang saya harus balas? Saya bilang, nggak usah balas apa yang kami lakukan di sini. Balas saja nanti kalau saya nanti PSM main di Gelora 10 November, izinkan The Maxman satu orang naik di antara ribuan. Betul. Kita pertandingan di Surabaya, untuk pertama kali dalam sejarah ada merah di antara puluhan ribu, ratusan ribu hijau di Gelora 10 November. Nah itu, Mbak Wila, 3 hari itu saya dengan teman bonek itu talk show di radio-radio Surabaya. Dan itu semuanya sangat luar biasa. Jadi sekarang alhamdulillah kalau bonek datang ke Makassar, berapapun jumlahnya pasti kita siap sedia untuk terima. Begitupun sekarang ya, Mas Bayu ya. Kalau di Surabaya ya, itu berapapun anak PSM Makassar datang ke sana itu diterima dengan bagus. Karena apa? Ini yang kita tidak mau lagi terjadi keributan, terjadi pertumpahan darah. Karena fanatisme ini kan supporter yang dulu dengan sekarang itu beda sekali. Walaupun sekarang berlebihan juga, tetapi sudah pakai nalar, sudah antar PSM dengan bonek itu Persebaya, alhamdulillah kayak saudara, lebih dari saudara. Nah ini yang saya harapkan juga supporter-supporter yang lain bisa ikut apa yang dilakukan Maxman dengan bonek. Begitu. Ya. Ini tadi bicara tentang sejarahnya Maxman sama bonek bisa bersatu ini seperti apa. Ya. Sekarang kita bahas masalah pertandingan besok pekan ketiga nih. Pekan ketiga nih. Awalnya udah panas-panas nih. Sekarang lebih lebih panas lagi nih kayaknya. Oke, kali ini tadi kan kita udah bahas masalah supporter nih, secara supporter seperti apa. Sekarang kita bahas lebih lanjut ya, lebih dalamnya. Untuk pertandingan pekan ketiga besok antara PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya. Kira-kira kalau dilihat dari supporter sendiri seperti apa sih? Kan dari pertandingan pertama sama pertandingan kedua pasti sudah bisa lihat kan pertandingan seperti apa. Boleh dari Mas Ocha dulu seperti apa, Mas? Iya. Kalau dari PSM. Karena ini kalau PSM sekarang ini saya melihat kekurangan hampir semuanya ya, hampir sama dengan klub-klub lain ya Mbak Wila ya. Yeah. Walaupun sekarang persiapannya kami minim ya, buat tidak squad PSM itu tidak sebaik musim lalu ya dengan musim sebelumnya, dan masalah fisik tentunya. Soal taktik dan strategi semua bisa berjalan kalau suasana internal klub bisa kondusif, gitu Mas. Jadi sama dengan klub-klub lain. Jadi karena persiapannya ini ya bila bisa dikata bukan mendadak sih, tapi kan sudah ada, tetapi kan perubahan yang terjadi dalam perubahan jadwal ini yang membuat tim kita semua ini hampir semua mas, jadi sehingga tidak maksimal, gitu Mbak. Ya. Baik. Kalau dari Mas Rojil sendiri lihat Persebaya sendiri seperti apa sih Mas? Gitu kan? Ya, memang pertandingan pekan pertama sampai pekan kedua ada progres yang bagus dari Persebaya. Pada pertandingan pertama kan mengalami hasil yang negatif begitu, dikalahkan dengan skor yang cukup telak begitu. Nah, iya. Akan tetapi ada beberapa faktor ya, karena pemain asing dari Persebaya terkendala vaksinasi begitu, harus vaksinasi 2 kali. Nah, di sini kemudian menjadi tantangan bagi Aji Santoso sebagai pelatih yang memainkan pemain-pemain muda dan benar-benar pengalamannya sedikit, hanya beberapa pemain yang memiliki pengalaman lebih baik ya, seperti Rian, kemudian ada Alwi Selamat, dan beberapa striker pun dipasang pemain muda. Ketika babak kedua Reni dimasukkan lebih hidup, dan bahkan kalau kita lihat
statistiknya bagus Persebaya, tetapi dalam finishing kalah gitu. Nah, ketika pertandingan kedua ini mulai kelihatan permainan Persebaya meskipun masih belum sempurna ya. Ketika ada pemain-pemain asing Persebaya main, ini terlihat ada beberapa fungsi organisasi permainan di lapangan yang berbeda. Ketika ada Taise menghalang lini tengah mereka dan dia merupakan seorang playmaker begitu. Ada juga Wilson yang tajam begitu, 1-2 kesempatan dimaksimalkan dengan baik dan bisa dikonversi menjadi gol. Nah, ini menjadi modal yang positif bagi Persebaya untuk menghadapi PSM ya. Meskipun PSM memiliki hasil yang tidak sebagus Persebaya, 2 kali draw, tetapi mereka ini patut diwaspadai karena ketika melawan Persebaya ini beda aura dan situasinya ya, karena tim besar dari era Perserikatan sampai sekarang dan pasti akan menyuguhkan pertandingan yang menarik. Apalagi ini tidak dimainkan di stadion mereka masing-masing ya, ini kan di Bekasi begitu ya, di Bekasi, dan mereka pasti ingin menunjukkan begitu ya. Biasanya kalau kita main di Makassar kalah begitu ya, kalau kemudian begitu sebaliknya PSM main di Surabaya kalah. Nah, ini kan di tempat yang netral ini kan. Nah, ini akan menjadi pembuktian bahwasanya nggak hanya sekedar jago kandang saja Persebaya ketika menghadapi PSM, begitu juga PSM ketika menghadapi Persebaya. Ya, oke, baik. Mas, kalau dilihat dari ini kan bisa dibilang kalau untuk PSM sebelumnya lawan Arema sama Madura United masih 1-1 ya. Kira-kira apa sih yang masih perlu diperbaiki? Milo ini masih belum menemukan tim yang cocok atau masih mencari sesuatu yang masih seperti apa sih sebenarnya kalau dilihat dari PSM sendiri nih Mas, kira-kira seperti apa sih? Karena kan bisa dibilang cukup merepotkan, tapi di menit-menit akhir mesti selalu kebobolan. Bisa dibilang apalagi PSM ini salah satu kiper terbaik loh di Piala Menpora sebelumnya. Tapi ini kenapa ini? Masalahnya apa sih Mas? Apa yang masih perlu diperbaiki dari PSM sendiri menurut Mas Ocha seperti apa? Kalau melihat kalau kita bisa saya evaluasi itu tinggal kekompakan dalam menjalankan taktik. Karena pemain PSM ini karena mungkin lama merumput lagi ya, lama merumput di betul-betul yang resmi, itu kelihatan masih grogi dan finishingnya itu saat menyerang itu belum maksimal betul. Makanya waktu lawan seri melawan Madura dengan Arema ini ya supporter PSM Makassar juga kecewa juga, tetapi melihat kondisi yang betul-betul memang tiba-tiba diputuskan tiba-tiba main, itu kelabakan juga karena masih ada beberapa pemain yang baru harus adaptasi ya, seperti strikernya kita itu yang Canco itu masih perlu beradaptasi, terus beberapa pemain-pemain yang didatangkan juga masih dalam tahap adaptasi dengan pemain lain, sehingga Milo ini memang walaupun Milo sudah tahu karakter PSM Makassar, tetapi kalau belum pemainnya sendiri belum padu betul, apalagi di pertandingan resmi, itu betul-betul saya melihat PSM grogi ya, tidak maksimal dalam menjalankan taktik dari coach Milo ini. Ya semoga lah lawan Persebaya nanti ini, karena betul tadi Mas Bayu bilang pertemuan dua tim Perserikatan ini selalu memberikan tontonan yang sangat menarik, sehingga nanti pasti tuh maupun Persebaya maupun PSM Makassar ini tidak mau kalah. Ya kalau nanti saya dengarkan nanti di Bandung nanti ya pertandingannya di kota Bandung, jadi tempat netral, tidak ada lagi siapa yang jadi tuan rumah, sehingga nanti
betul-betul kita akan mendapatkan tontonan yang menarik antar Persebaya dengan PSM. Dan ini juga yang bukan cuma pendukung masing-masing yang rindu melihat pertandingan ini, tetapi semua tim di seluruh Indonesia ini pasti menantikan lawan musuh bebuyutan di lapangan. Gitu. Oke. Baik, kalau dari PSM seperti itu. Kalau dari Mas Razil sendiri, Mas, kira-kira Persebaya di laga pertama melawan Borneo FC kalah telak tanpa pemain asing, kan bisa dibilang seperti penjelasan sebelumnya ya. Tapi untuk pada pekan kedua mulai kelihatan nih, karena ada 4 pemain asing dimainkan, bahkan pergantian pemain juga diterapkan sama Coach Aji, untuk pemain muda juga dimanfaatkan dengan baik. Kira-kira apa sih masih perlu diperbaiki untuk Persebaya sendiri, apalagi tadi lawan musuh bebuyutan di lapangan katanya. Seperti apa, Mas? Yang pertama itu yang perlu diwaspadai adalah kecepatan pemain-pemain PSM ya. Ada Ilhamuddin Armain ini sangat kencang dan memiliki kelincahan lah ya, dua kali mencetak gol di pertandingan sebelumnya. Kalau kita lihat Persebaya ini dari evaluasi 2 pertandingan kedodoran di atas menit 60. Mungkin ini juga terjadi di klub-klub yang lain. Tetapi khusus untuk Persebaya ketika bermain di menit 60 ke atas, mulai dari liga-liga sebelumnya begitu ya, kompetisi sebelumnya itu selalu kehabisan energi. Jadi ini menjadi kunci bahwasanya Aji Santoso harus menemukan bahwasanya ketika pemain-pemain Persebaya itu melakukan pergerakan tetapi tidak banyak menguras tenaga. Ini kan ada strategi atau taktik untuk kemudian banyak melakukan pergerakan bola, mengumpan bola 1 sentuhan, 2 sentuhan, tetapi mereka tidak kehilangan energi begitu besar begitu. Nah, itu yang menjadi concern bahwasanya Aji harus bisa menemukan itu. Apalagi kalau kita lihat di kubu PSM itu ada William Bloom itu jago untuk mengontrol permainan. Nah, ini mengontrol permainan ini kan kita akui lah William Bloom ini salah satu playmaker atau bahkan jadi striker lubang yang memiliki kecerdasan ya, bukan hanya pandai untuk teknis sepak bola, tetapi dia memiliki kecerdasan kapan ketika menahan bola, kapan membagi ke depan, kapan menahan serangan sehingga posisi-posisi dari rekannya itu bisa pada posisi yang benar-benar bagus. Nah, ini akan menjadi pertaruhan bahwasanya pemain Persebaya terutama ada Taise Marukawa sebagai playmaker ini harus bisa benar, harus bisa melihat atau menganalisa seperti apa permainan Bloom ini kan. Nah, khusus bahwasanya kalau saya jadi pelatih harus mempelajari William Bloom secara khusus begitu ya, pertandingan sebelumnya agar kemudian bisa mematahkan serangan dari lini kedua, termasuk juga ada beberapa gelandang-gelandang Persebaya, gelandang bertahan Persebaya seperti katakanlah Rian ya, itu harusnya bisa kemudian dengan spirit muda dan tenaganya yang masih energik ya dibanding William Bloom yang sudah berumur. Itu saja kelemahan dari William Bloom itu umur saja. Jadi kalau dia kemudian dikuras dengan baik begitu tenaganya pertama saya rasa Persebaya nanti bisa bermain katakanlah melakukan pergantian pemain yang pas di babak kedua untuk sama-sama menaikkan irama pertandingan dan mengganti pemain-pemain yang sudah ngos-ngosan. Ini menjadi kunci saya rasa bagaimana Persebaya harus bisa menemukan taktik itu untuk bisa meredam lini tengah. Apalagi ada Rashid Bakri itu kan energi juga itu kan, gelandang bertahan yang sangat luar biasa. Ini menjadi salah satu peran cuci-cuci begitu ya.
peran kotor ya, memangkas banyak orang gitu ya. Nah, dan kemudian juga bagaimana dia menjadi petarung di lini tengah. Ini menjadi dua perhatian itu yang menjadi penting bagi Persebaya untuk bisa membuat pemain-pemain atau gelandang-gelandang dari Persebaya itu memahami bagaimana gaya permainan lini tengah atau lini serangan dari PSM. Oke. Ya, kalau baik, bisa saya tambahkan Mbak Wila. Ya, boleh. Kalau saya sih ini luar biasa penjelasannya dari Mas Baik. Kalau saya mau tambahkan, yang saya takutkan ini sebenarnya ini striker asal Brasilnya Persebaya. Siapa namanya, Mas Bayu? Wilson. Wilson Teixeira ya. Ya, lini tengahnya juga ini sangat bagus-bagus. Jadi ini nanti walaupun sebenarnya semua tim ini masih kenapa ya? Ada masalah ya? Mas, udah tampil lagi ya? Ya, udah. Ya. Sudah tampil ya? Iya, sudah. Ya. Ya, ini walaupun semua tim ini masih mencari komposisi terbaik. Jadi termasuk Persebaya, dia hampir semua tim ini masih mencari komposisi ideal di di dalam lapangan nanti. Sehingga ini sangat menarik karena ini kan baru pertandingan ketiga ya Mas Bayu ya. Jadi belum panas betulan. Jadi kemarin itu saya melihat juga permainan Persebaya itu masih grogi juga pemain-pemainnya, termasuk PSM, termasuk tim-tim lain. Jadi insya Allah di pertandingan ketiga keempat ini baru kelihatan nanti strategi yang diberikan pelatih buat masing-masing tim. Ya semoga lah nanti Persebaya lawan PSM ini bisa memberikan ini. Ya, silakan Mbak Wila. Ya, kameranya hilang Mas. Balik lagi udah. Ini kan kalau PSM Makassar sendiri kan ada nih pemain asing barunya Anco Jansen yang diharapkan bisa menjadi mesin gol, tapi sampai sekarang masih belum kan, masih belum kelihatan kan ya, masih mengandalkan Pluim. Kira-kira lawan Persebaya sendiri untuk menurut Mas Ocha sendiri, apakah bisa mulai nyetel dengan klubnya, dengan timnya, atau masih meraba-raba lagi nih Mas? Kira-kira seperti apa? Jadi, kalau untuk yang saya bilang tadi, karena mereka masih belum beradaptasi dengan baik, sehingga kadang kalau kita melihat pertandingan kemarin PSM melawan Madura, si Jansen ini kalau kita panggil dia itu Deng Haco di Makassar, Deng Janco, itu biasanya belum diplot dia sebagai striker murni. Jadi kadang kelihatan masih pergi ke tengah. Nah ini kita berharap nanti di pertandingan Persebaya bisa betul-betul menjadi striker murni. Jadi bisa mempermainkan bola sampai bisa menghasilkan gol-gol yang untuk PSM Makassar. Nah inilah memang tugas dari pemain, bagaimana target man ini bisa betul-betul maksimal nanti, Mbak Wila. Oke, baik. Kalau dari Persebaya sendiri nih Mas, kira-kira bakal tetap mengandalkan Wilson sendiri atau bagaimana? Karena sebelumnya kan pemain asingnya Bruno juga belum maksimal ya kalau bisa dilihat. Pada menit ke berapa 60 pun udah diganti dengan pemain muda kan. Kira-kira seperti apa sih Mas kalau melihat dari pemain asing sendiri kan masih kalau untuk pekan kedua ini yang begitu terlihat adalah Taise kan, pemain dari Jepang ini cukup menggoda sampai sekarang masih begitu ramai diperbincangkan kan, pemainnya bagus. Kira-kira seperti apa Mas kalau untuk Persebaya? Ya, memang Bruno kemarin tidak bermain dengan bagus ya. Karena memang harus beradaptasi ya, karena mereka benar-benar baru memulai kompetisi pada gelaran Liga 1 kali ini. Tetapi Taise kalau kita lihat sudah nyetel karena dia diberikan kesempatan untuk bisa
lebih leluasa dan berkreasi begitu. Nah, sementara itu Bruno di sisi kanan itu lebih banyak harus memberikan support dari tengah, belakang, dan ke depan untuk mengalirkan bola dari sisi samping lapangan. Akan tetapi ada juga Wilson. Kalau kita lihat Wilson ini mendapatkan umpan yang luar biasa ya dari Taise kemarin dan juga dari Alwi Selamat ini kalau tidak salah begitu ya, ketika umpan-umpan crossing itu. Nah, sebenarnya Wilson ini striker yang tajam dan tinggal bagaimana Persebaya bisa memberikan suplai bola yang lebih banyak kepada Wilson. Nah, ini kan menjadi pertaruhan di lini tengah. Nah, ketika Persebaya bisa memberikan banyak peluang bagi Wilson, maka Persebaya akan lebih berkesempatan, berpotensi untuk bisa mencetak gol. Nah, ini yang menjadi hal yang harus dikuatkan oleh Aji Santoso, memenangkan pertarungan di lini tengah dari PSM, karena kita lihat bahwasanya gelandang PSM ini petarung-petarung begitu ya, ada Sultan Totan, kemudian ada Rashid Bakri, ini pemain yang tidak hanya memiliki memiliki teknik yang bagus, tetapi mereka memiliki power dan mereka berani untuk kemudian bertarung di lapangan itu. Nah, kalau kita lihat pemain Persebaya ini masih antara bertarung gitu ya di lini tengah begitu, dengan mereka bermain cantik ini nanggung begitu loh ya. Dari skill pemain lokalnya itu ya mereka tidak begitu menonjol. Tetapi kalau tidak begitu menonjol, tidak ditunjang dengan mereka sebagai pemain petarung begitu ya. Nah, itu akan berbeda karena melihat PSM ini kan terkenal permainan yang kuat begitu ya. Mereka berani bertarung di lini tengah dan seringkali itu yang disuguhkan begitu. Dan memang karakter dari historis bahwasanya Surabaya dan Makassar ini kan keras begitu ya. Jadi bertarung ini wajib begitu ya, tetapi bukan kasar begitu ya. Keras tapi bukan kasar. Nah, ini yang kemudian harus berani bertarung di lini tengah. Itu saja. Siapa yang bisa memenangkan pertarungan itu ya mereka yang berkesempatan untuk bisa memenangkan pertandingan begitu. Siap. Kalau begitu, kalau udah bicara gini nih, serius nih. Kira-kira untuk prediksi skor sendiri seperti apa sih dari PSM berapa nih, dari Persebaya sendiri berapa nih? Mas Ocha, kira-kira berapa Mas lawan Persebaya nih Mas? Sama-sama. Sama-sama main dengan ciri khas masing-masing soalnya. Ngoyo. Jadi ciri khas kedua tim ini memang sangat ditunggu-tunggu, sering ditunggu-tunggu ya, bukan sangat ditunggu-tunggu, sering ditunggu-tunggu. Baik itu PSM sendiri, pendukung PSM sendiri maupun pendukung Persebaya pun semua penonton di Indonesia. Nah, dua klub perserikatan ini memang sangat layak untuk ditonton. Untuk prediksi PSM melawan Persebaya, ini karena tadi Mas Bayu sudah menggambarkan bagaimana keunggulan di lini tengah dari PSM Makassar ya. itu ada banyak pemain-pemain muda ya, dan itu kencang sekali Mas Bayu. Memang pertahanan dari Persebaya memang perlu mewaspadai ini. Tetapi kelemahan di PSM itu kalau bisa dimaksimalkan oleh pertahanan dari Persebaya, kelemahan di PSM ini karena finishingnya. Untuk menciptakan gol itu masih belum betul padu antara lini tengah dengan depan. Kalau tengah dengan belakang itu saya melihat itu sudah walaupun belum maksimal sekali, tetapi bisalah diandalkan ya. Tetapi di depan ini yang merepotkan PSM Makassar. Nah, ini keuntungan yang saya rasa yang bisa didapatkan oleh Persebaya. Tetapi
Kalau prediksi saya tadi penjelasan dari Mas Bayu, ya kasihlah Mas Bayu 1-0 buat PSM Makassar. Tapi Mas Bayu pas sebentar 2-1 untuk Persebaya ya. Tapi intinya Mbak Wila, intinya siapa yang menguasai lini tengah besok itu dia pemenangnya. Iya. Ya itu. Ya kalau saya ya cukuplah 1-0 ya. Karena permainan netral untuk PSM Makassar. Tapi saya menunggu juga dari Mas Bayu ya, Mas Bayu mungkin ya 1-0 juga untuk Persebaya atau 2-1 untuk Iya. Jadi memang benar, saya sepakat juga dengan Mas Ocha ya, bahwasanya lini tengah ini menjadi krusial ya. Kalau semisal Aji Santoso bisa memaksimalkan Ricky Kambuaya dan juga Taise sebagai motor lini tengah dari Persebaya, dan khusus kemudian bisa mematikan William Pluim, itu saya rasa Persebaya bisa memenangkan pertandingan. Kalaupun tidak bisa menjaga William Pluim dengan baik, maka bisa jadi Persebaya akan mengalami atau mendapatkan hasil yang negatif. Tetapi ketika bisa menaklukkan William Pluim yang cerdas dan cerdik itu tadi, Persebaya bisa menang skor 1-0 tipis ya, karena memang ini menjadi pertandingan yang tentunya menunjukkan gengsi gitu ya, dan mereka pasti akan memainkan strategi yang terbaik dari taktik-taktik mereka. Nah, termasuk juga saya khawatirnya mereka ya, kedua tim ini saling hati-hati begitu ya. Saling hati-hati ini yang nanti jadi tidak menyuguhkan pertandingan yang saling menyerang ya, karena PSM ini kalau kalah gitu ya pasti akan mendapatkan kritikan tajam dari supporternya. Begitu juga Persebaya pasti akan pasti akan mendapatkan kritikan tajam ya, karena progresnya kan sudah bagus, kemudian jangan sampai turun lagi. Dan yang dihadapi apalagi PSM Makassar begitu. Jadi ketika pertandingan itu bisa dikendalikan oleh Persebaya dengan melakukan William Pluim, maka saya juga menjagokan Persebaya menang tipis 1-0 Mas Ocha. Ya, apalagi ini Mas Bayu kan Coach Aji Santoso ini kan 2 musim memperkuat PSM Makassar dulu kan, Ligina 6 membawa PSM juara dan Ligina 7 runner up waktu itu ya. Sehingga Coach Aji bisa melihat karakter dari permainan PSM Makassar. Itu keunggulan juga sih dari Persebaya. Nah, tetapi saya melihat PSM biasanya memang PSM itu panasnya itu memang nanti di pertengahan. Kita merujuk di beberapa pertandingan sebelumnya, 2 musim lalu itu PSM kan sampai tidak diperhitungkan sampai masuk di papan bawah tengah ya, tengah ke bawah, sehingga ini juga keuntungan dari PSM Makassar. Tapi kan ini di masa pandemi ini kita tidak bisa melihat dari itu saja. Kenapa? Karena hampir setiap klub itu belum mendapatkan komposisi pas untuk timnya yang terbaik. Ini mereka, saya melihat 1-5-6 pertandingan itu masih penyesuaian dan masih melihat plus minus dari masing-masing pemain untuk ditempatkan, siapa yang harus jadi starter, siapa yang harus jadi cadangan. Jadi saya melihat ini taktik kedua pelatih yang dibutuhkan nanti di pertandingan ketiga, karena 2 pertandingan PSM cuma mendapatkan 2 poin, sementara ini Persebaya walaupun kalah pertama dan bisa merebut 3 poin di pertandingan berikutnya, ini menjadi modal yang sangat berharga menurut saya. Berarti bisa dibilang ini berarti bisa dibilang duel antar pelatih ini. Taktik soalnya ya.
Ya, adu taktik dan strategi kan ya. Bisa jadi taktiknya dan strateginya bagus, tetapi kalau pemainnya tidak bisa menjalankan instruksi dengan baik, itu kan jadi kendala juga begitu. Betul. Siap, ini udah jelas banget berarti ya. Udah jelas banget, sama-sama menang tipis ini. PSM Makassar pengen menang 1-0, Persebaya juga menang 1-0. Ini sama-sama tipis nih. Oke, berarti untuk lihat pertandingannya besok seperti apa, kita bisa lihat besok tanggal 18, Sabtu 18, pertandingannya berlangsung di Bandung ya. Nah, kalau begitu ya, ini terakhir nih. Kalau untuk harapan sendiri di Liga 1 musim ini kan masih di era pandemi ya. Apa takutnya tiba-tiba di pertengahan kayak sebelum-sebelumnya atau kayak gimana? Terus habis itu permintaan harapan juga dari supporter sendiri kepada klubnya seperti apa? Masing-masing supporter. Ya, boleh dari Mas Ocha dulu. Kalau saya sih Mbak Wila, harapan kami ini supaya tidak ada penundaan atau pemberhentian lagi. Seperti yang pernah kan itu tiba-tiba diberhentikan lagi kan. Nah ini kan saya melihat supporter, para pendukung ini kan sudah haus hiburan. Nah hiburan kita ini salah satunya sepak bola. Nah apalagi kalau tidak ada lagi ini bisa kejahatan bisa muncul di mana-mana, Mbak Wila. Jadi saya berharap semua pendukung, supporter, fanatik masing-masing klub supaya ikuti aturan yang sudah diberikan oleh PSSI dan pemerintah. Ya kalau dibilang nonton di rumah ya ayo kita sukseskan untuk dukung tim kita di rumah masing-masing dengan nonton bareng dengan keluarga aja yang berkumpul, karena jangan sampai sepak bola Eropa itu sudah bergulir 2 kali, kita baru mau start ditunda lagi. Aduh kasihan sepak bola kita ini, jadi sudah tidak ada harapan lagi. Sehingga kalau ini bisa berhasil, PSSI berhasil, supporter Indonesia berhasil, maka antusias semua di bidangnya itu akan berjalan dengan baik. Penjualan merchandise, tukang-tukang parkir lagi kalau sudah bisa dilakukan di masing-masing, itu bisa menghidupkan kembali perekonomian kita. Itu aja, Mbak Wila. Harapannya sendiri untuk PSM Makassar musim ini, mungkin harapannya juara kah atau gimana nih? Tentu ini kita sebagai supporter PSM Makassar, pendukung PSM Makassar, tentu yang terbaik buat tim kita. Nah, kalau saya melihat dengan manajemen tim ini, keseriusan manajemen tim ini, apalagi dengan masuknya sponsor utama kita ya, utama kita yang betul-betul baru menggantikan brandnya Bosowa. Ini kita berharap yang tadinya kita cuma ikut untuk meramaikan kompetisi saja supaya tidak bertahan bukan di papan bawah, apalagi degradasi. Ya ini saya melihat bisa targetnya menjadi juara seperti target kemarin, tetapi karena kemarin dihentikan, ya kita kembalikan lagi deh nanti sama manajemen PSM. Tapi saya melihat misalnya targetnya kita akan juara lagi, Mbak Wila. Baik. Kalau dari Persebaya sendiri bagaimana Mas? Target harapannya kepada Liga dan tentunya harapan kepada Persebaya sendiri seperti apa? Kalau berharap dari Liga, pertandingan ini bisa diselesaikan ya, kompetisi ini bisa diselesaikan dengan baik, dan ini juga melihat dari keseriusan bagaimana prokes itu dilakukan, supporter juga menahan diri, PSSI juga bisa menyiapkan berbagai macam hal yang kemudian harus dipersiapkan ya, tidak hanya kemudian sisi pertandingan
saja, tetapi non teknis yang lainnya itu juga bisa dipersiapkan dengan baik ya. Bagaimana evakuasi atau tanggap kebencanaan ini kan menjadi hal yang penting di era saat ini. Jadi sistem itu harus dikuatkan dan itu menjadi salah satu prosedur yang harus dilaksanakan untuk kebaikan sepak bola ini. Itu harapan ketika kompetisi ini bisa digulirkan kembali dan bisa sampai selesai. Karena dari situ kemudian para pemain atau semua orang yang berkaitan dengan sepak bola bisa lagi menghidupi keluarganya begitu. Dan yang kedua, kalau target dari Persebaya untuk juara itu sangat masih terbuka dengan pertandingan yang baru bergulir ya, 3 pertandingan. Kalau semisal permainan Persebaya ketika mengalahkan Tira Persikabo 3-1 itu bisa dijalankan dan konsisten ya dengan komposisi dan pergantian pemain yang pas, maka tidak menutup kemungkinan Persebaya akan berada di puncak kompetisi. Karena kalau kita lihat ketika Persebaya kembali lagi di Liga 1 gitu ya, itu tidak pernah terlempar dari 6 besar begitu ya. Bahkan posisi 4 dan bahkan runner up. Nah, itu menjadi salah satu target yang harus terus dipegang begitu ya. Ini juga kepercayaan supporter dan juga kepercayaan sponsorship begitu. Nah, harapan kedepannya itu kalau saya dari sisi supporter melihat Persebaya itu sustainable. Artinya menjadi klub yang tidak kemudian berharap dari kondisi politik begitu ya, tetapi bisa mandiri dengan manajemen yang baru begitu ya, dengan jargon sustainable development, bahwasanya Persebaya ini tidak dibangun jangka pendek begitu, tapi jangka panjang untuk sustainable, dan ini sudah berjalan dengan baik begitu ya, meskipun juga harus memilih antara menguatkan tim atau bagaimana mengatur keuangan. Nah, ini sangat rasional yang dibangun saat ini, dan semoga hasil-hasil yang sudah dibangun pondasinya ini akan mendapatkan berkahnya di era pandemi ini, karena saya lihat semuanya tidak ada yang siap begitu ya. Ini kelemahan dan juga kelebihan begitu ya, juga blessing ya, karena kalau kita lihat semua tim tidak ada yang siap begitu ya ketika pertandingan dijalankan gitu ya. Sekelas Persebaya pun juga pemainnya belum vaksin. Ini kan menjadi perhatian yang ya banyak kritikan dari supporter begitu. Kalau kita lihat tim yang lainnya juga seperti itu. Jadi mereka sama-sama tidak siap begitu ya. Jadi siapa yang kemudian dengan ketidaksiapan ini bisa bermain secara konsisten, pasti dia yang akan berpeluang menjadi juara di kompetisi Liga 1 BRI ini. Oke, baik. Semuanya udah tahu kan. Masing-masing supporter pasti pengen timnya menang kan, dan pengen timnya juara juga. Oke, kalau begitu bola supporter sendiri bisa lihat dan bisa menyaksikan. Kalau dari PSM dan Persebaya masing-masing menjagokan 1-0 nih, 1-0. Masing-masing beda tipis lagi kan ya. Nah, kalau menurut bola supporter sendiri bagaimana besok pertandingannya kita saksikan? Kalian mau dukung yang mana nih? Seperti itu aja bola supporter. Sampai ketemu di prediksi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.